Salam Kerahiman. Hari ini tanggal 25 Maret. Kita akan baca dari dua nomor, yaitu 1309 dan 1313. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1309. Ketika aku melakukan jalan salib, aku sangat terharu pada perhentian ke-12. Di sini, aku merenungkan kemahakuasaan kerahiman Allah yang tersalur lewat hati Yesus. Dalam luka hati Yesus yang menganga itu, aku merengkuh semua orang miskin dan orang-orang yang kucintai, sama seperti setiap kali aku melakukan jalan salib. Dari mata air kerahiman itu terpancarlah dua berkas sinar, yakni darah dan air. Dengan kelimpahan rahmat-Nya, kedua berkas sinar ini menyelubungi seluruh dunia. 1313. Oh Yesusku, kini segalanya sudah jelas bagiku dan aku memahami semua yang baru saja terjadi. Bagaimanapun, aku merasakan sesuatu dan bertanya dalam hati orang miskin macam apa ini. Ia memancarkan kesederhanaan yang begitu tulus. Sejak saat itu bergolaklah dalam hatiku cinta yang bahkan semakin murni kepada orang yang miskin dan berkekurangan. Oh, betapa bahagianya aku bahwa para superiorku telah memberiku tugas seperti itu. Aku mengerti bahwa ada banyak cara untuk melakukan belas kasihan setiap saat, di mana saja dan kapan saja orang dapat berbuat baik. Cinta akan Allah yang bernyala-nyala selalu melihat di sekitar dirinya kesempatan-kesempatan untuk membagikan diri lewat perbuatan, perkataan, dan doa. Kini aku memahami, oh Tuhan, kata-kata yang Kau ucapkan kepadaku beberapa waktu yang lalu. 1309. Ketika aku melakukan jalan salib. Jadi di sini Suster Faustina mau sharing pada waktu dia melakukan jalan salib. Kita tahu ya, ada 14 perhentian. Bahkan sekarang ada perhentian yang ke-15, Yesus bangkit. Nah, dikatakan oleh Suster Faustina, pada waktu dia melakukan jalan salib dan di perhentian yang ke-12, Yesus wafat di salib, dia sangat terharu pada perhentian ke-12 tersebut, mengenangkan Yesus wafat di salib. Di sini aku merenungkan kemahakuasaan kerahiman Allah yang tersalur lewat hati Yesus. Mari kita sama-sama membayangkan ya, peristiwa jalan salib yang ke-12. Yesus wafat di salib. Setelah semua penderitaan, penganiayaan, dan momen demi momen dilewati oleh Yesus, sampai akhirnya dia ditelanjangi, dia dipaku di kayu salib, dia disalib, dan akhirnya dia wafat. Nah, semua ini menjadi satu gambaran, satu masukan buat Suster Faustina, bukan fokus pada penderitaannya Yesus yang begitu mengerikan, yang begitu membuat kita sangat sedih, sangat susah, sangat menderita. Tapi yang dilihat oleh Suster Faustina adalah ini bukti kerahimannya Tuhan. Kemahakuasaan kerahiman Allah. Semua kejadian itu menjadi bukti kemahakuasaan kerahiman Allah yang tersalur lewat hati Yesus. Karena pada waktu Yesus sudah wafat, pada waktu serdadu itu datang ingin memastikan apakah Yesus benar-benar sudah wafat, maka dia dengan tombak menusuk lambungnya Yesus untuk melihat, memastikan Yesus itu sudah wafat atau belum. Nah, pada waktu lambungnya ditusuk tombak, maka terbukalah lambung tersebut, terbukalah hati Yesus, dan memancarlah darah dan air dari Yesus. Kita semua tahu dalam devosi kerahiman ilahi,
Dari hati Yesus yang Maha Kudus, dari lubuk kerahimannya memancar. Bukan menetes, bukan meleleh, tapi memancar. Artinya ada suatu dorongan, ada suatu kekuatan dari dalam hati Yesus untuk memancarkan, menyemprotkan darah dan air. Darah kita tahu lambang dari kehidupan. Kehidupan yang baru. Dan air lambang dari pengampunan dosa. Disucikan, diampuni segala dosanya. Itu menjadi satu bukti kemahakuasaan kerahimannya Tuhan. Dalam luka hati Yesus yang menganga, hati Yesus yang terbuka, luka karena ditusuk oleh tombak. Aku merengkuh semua orang miskin dan orang yang kucintai. Nah, ini reaksi yang nggak biasa, yang mungkin nggak kita lakukan. Setiap kita merenungkan sengsara Yesus, kita membayangkan hati Yesus yang ditusuk tombak dan darah dan air mengalir, kita merasakan bisa menimba untuk memperoleh kehidupan baru dan dibersihkan dari segala dosanya. Tapi hari ini Suster Faustina mau ajarin kita bahwa dengan memandang hal tersebut, mari rengkuhlah semua jiwa, bawalah semua jiwa, jiwa-jiwa orang miskin, jiwa-jiwa yang kita cintai masuk ke dalam hati Yesus. Rengkuh semua orang miskin dan orang-orang yang kucintai masuk ke dalam hati Yesus yang terbuka, yang menganga, yang sepertinya menantikan kita masuk, menantikan kita untuk bisa menikmati kerahiman Tuhan yang dipancarkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dari mata air kerahiman itu terpancarlah dua berkas sinar, yaitu darah dan air ya. Kita semua tahu darah melambangkan kehidupan baru ya, yang sinar kerahiman berwarna merah. Sedangkan air dilambangkan dengan sinar yang berwarna pucat. Dengan kelimpahan rahmatnya, kedua berkas sinar ini menyelubungi seluruh dunia. Pemandangan seperti ini oleh Suster Faustina dialami juga berkali-kali. Pernah dia dalam perayaan Ekaristi, dia melihat hosti yang ada di meja altar. Dari situ memancarlah sinar-sinar kerahiman sampai ke seluruh dunia. Begitu pula di sini dengan kelimpahan rahmatnya. Pancaran darah dan air yang memancar dari hati Yesus itu memancar dengan tenaga untuk menjangkau semakin banyak orang, sejauh memungkinkan orang itu untuk menerima rahmat Tuhan. Kelimpahan enggak habis, enggak terbatas, tapi begitu berlimpah, begitu banyak dan menyelubungi seluruh dunia. Jadi enggak ada satu bagian pun yang ditinggalkan. Kasihnya Yesus itu adalah merengkuh seluruh dunia, dan di sini Suster Faustina memberikan satu contoh. Dia menjadi alatnya Tuhan untuk merengkuh semua jiwa-jiwa orang miskin dan orang-orang yang dia kasihi untuk masuk ke dalam hati Yesus, ke dalam luka hatinya yang menganga. 13. Kini semuanya sudah jelas bagiku, dan aku memahami semua yang baru terjadi. Kalau Bapak Ibu baca nomor sebelumnya, yaitu di 13-12, itu adalah cerita tentang datangnya seorang pengemis ke biaranya Suster Faustina. Nanti boleh baca dengan lengkap ya, tapi singkat ceritanya adalah ada pengemis datang ketok-ketok ke pintu biara, dan waktu itu Suster Faustina yang jaga pintu. Jadi pintu dibuka, dia melihat pengemis, pemuda, miskin, pakaiannya compang-camping, padahal waktu itu udara di Polandia itu sedang sangat dingin ya suhunya. Dia kelaparan, dia minta makan. Suster Faustina ada dua hal yang menjadi pertimbangan dia. Satu, sekarang udah bukan jam makan. Jadi di dalam biara itu ada ketentuan. Kalau sudah bukan jam makan ya sudah, dapur tutup, istilahnya begitu ya. Tapi hatinya tergerak oleh belas kasih. Kasihan pengemis ini kedinginan dan kelaparan. Saya harus memberi dia sesuatu. Tapi Suster Faustina pun nggak yakin ada apa di dapur ya.
tapi dorongan cinta kasihnya, dorongan kepeduliannya bisa mengalahkan aturan yang ada. Bukan mau langgar aturan ya, tapi dia berani ambil resiko kalau dia nanti harus dihukum karena dia melanggar aturan, dia masih bisa menerima itu karena yang buat dia yang penting adalah menolong orang yang sedang kedinginan dan kelaparan ini. Dia masuk ke dapur, dia mencari-cari apa yang bisa dia berikan. Dia menemukan sup, dia panaskan sup tersebut, dan sambil mencari dia ketemu remah-remah roti. Akhirnya dibawa dalam satu mangkok, diberikanlah kepada pengemis itu. Pengemis itu menerimanya, memakan sup yang diberikan oleh Suster Faustina, dan pada waktu mangkok ini dikembalikan pada Suster Faustina, disitulah terjadi suatu yang luar biasa. Terjadi perubahan di mana pengemis itu sudah hilang, nggak kelihatan. Yang ada adalah Yesus. Yesus yang hadir di sana. Hal ini membuat Suster Faustina kaget. Kok bisa dari seorang pengemis berubah penglihatannya, gambarannya menjadi Tuhan Yesus. Yesus yang Maha Rahim. Tapi itu sama dia dialami sekejap aja karena tiba-tiba sudah hilang bayangan itu. Tidak ada pengemis, tidak ada Yesus juga. Tapi di sana ada satu suara yang Yesus katakan bahwa aku ingin merasakan. Kita lihat ya sama-sama 13-12. Di sana disebutkan, putriku, ucapan syukur orang-orang miskin yang memuji aku sambil meninggalkan pintu itu telah sampai ke telingaku. Dan kemurahanmu dalam batas-batas ketaatan telah menyenangkan hatiku. Itulah sebabnya aku turun dari tahtaku untuk menikmati buah-buah belas kasih-Mu. Jadi ternyata para pengemis atau orang yang datang, yang ketemu dengan Suster Faustina, waktu pulang meninggalkan pintu biara itu diisi dengan hati yang penuh sukacita. Rasa terima kasih, rasa bersyukur, tapi ternyata ini menjadi satu konfirmasi juga buat kita. Ternyata rasa terima kasih dan rasa syukur itu sampai ke tahta Allah. Sampai Yesus katakan, aku turun dari tahtaku untuk menikmati buah-buah belas kasih-Mu. Jadi Yesus sendiri datang berupa pengemis ingin menikmati buah dari kasihnya Suster Faustina yang biasanya Suster Faustina berikan kepada para pengemis, orang miskin yang datang ke biara tersebut. Ini menjadi masukan buat kita semua bahwa perbuatan baik kita, mungkin orang hanya sekedar terima kasih, orang mungkin juga enggak berterima kasih ya, tapi jangan lupa ada rasa syukur, ada rasa terima kasih, ada rasa lega, ada rasa plong dari orang-orang tersebut. Dan yang tanpa dia sadari pun rasa syukur, rasa terima kasih ini sampai ke tahta Allah. Sebaliknya, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang mengecewakan orang, yang membuat orang sedih, membuat orang susah, membuat orang tertekan, membuat orang merasa terhina, walaupun dia enggak ngomong, tapi apa yang ada di dalam hatinya, saya yakin itu juga sampai ke tahta Allah, membumbung sampai ke tahta Allah. Apa akibatnya? Kalau perbuatan kita mengecewakan orang, menyusahkan orang, dan kesedihan, kesusahan daripada orang-orang miskin ini sampai ke tahta Allah. Jadi jangan pernah mengira bahwa hal ini terjadi antara saya dengan seseorang. Tapi ini semua, kejadian ini semua tidak lepas dari pandangan Tuhan terhadap kita semua. Maka marilah kita rajin-rajin berbuat baik. Orang itu bilang terima kasih ya syukur, orang itu bersyukur ya syukur, orang itu cuek masa bodoh juga nggak apa-apa. Tapi yakin 100% tanpa dia ngomong ada sukacita, ada rasa plong, ada rasa tidak khawatir lagi yang sampai ke tahta Allah.
Sehingga di sini Suster Faustina bilang, kini semuanya jelas bagiku. Dan aku memahami semua yang baru terjadi. Yang terjadi di 13-12 tadi. Orang miskin macam apa ini? Nah, ini menjadi satu ungkapan yang disampaikan oleh Suster Faustina. Karena pada waktu dia melihat orang miskin ini, dikatakan orang miskin macam apa ini? Ia memancarkan kesederhanaan yang begitu tulus. Jadi tanpa ngomong, kita juga sebetulnya bisa melihat ketulusan seseorang, kesederhanaan seseorang melalui penampilannya, melalui mukanya. Dan di sini menjadi surprise buat Suster Faustina karena ini orang miskin, ini orang lapar, ini orang kurus, bajunya compang-camping. Tapi dia melihat mukanya yang memancarkan kesederhanaan yang tulus. Dan sejak saat itu bergolak dalam hatiku, ya, melalui peristiwa itu, Suster Faustina merasakan cinta yang semakin murni, yang semakin besar, yang semakin menggebu-gebu kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berkekurangan. Itu yang harus menjadi fokus kita, perhatian kita. Orang miskin dan orang yang berkekurangan. Sering juga kita kalau punya barang lebih atau ingin memberi, kita biasanya memberi kepada yang kita kenal, saudara kita, yang baik sama kita, ya. Masih di zona seperti itu. Tapi mari kita belajar memperhatikan mereka yang miskin, memperhatikan mereka yang berkekurangan. Aku mengerti ada banyak cara untuk melakukan belas kasihan. Kalau kita baca di 742, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk berbuat belas kasih dengan 3 cara. Dalam perbuatan, dalam perkataan, dan dalam doa kita. Itulah hal yang perlu kita lakukan, yang kita lakukan, dan itu menjadi satu tanda, satu ungkapan cinta kasih kita pada Tuhan yang tidak bisa dibantah. Yang perlu dilakukan adalah ketiga hal tadi, setiap saat, di mana saja, dan kapan saja. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Selalu berbuat baik. Cinta akan Allah yang bernyala-nyala, buktinya ya, dengan cara kita selalu melihat di sekitar kita. Bukan, saya nggak mau berbuat baik, saya lagi nggak mau berbuat baik, saya nggak mau peduli orang sekitar saya juga susah. Enggak seperti itu. Tapi di setiap saat, di mana saja, kalau kita punya cinta yang bernyala-nyala pada Tuhan, maka selalu melihat keadaan sekitar dan apa yang harus saya lakukan supaya tindakan saya bisa berbuat baik. Karena itu adalah kesempatan untuk membagikan diri, untuk berbuat baik lewat doa, perkataan, dan perbuatan. Kini aku memahami kata-kata yang kau ucapkan beberapa waktu yang lalu. Jadi di 13:12, Faustina mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Ucapan syukur orang-orang miskin yang memuji aku sambil meninggalkan pintu itu telah sampai ke telingaku. Itu yang Yesus katakan. Dan kemurahanmu, sifat baikmu, pelayananmu, kepedulianmu, belas kasihmu, itu telah menyenangkan hatiku dan itulah sebabnya aku turun dari tahtaku untuk menikmati buah belas kasihmu. Ini satu tawaran buat kita semua, khususnya dalam masa pandemi, khususnya dalam masa prapaskah, ada begitu banyak kesempatan untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki, yang akan menyenangkan Tuhan. Peduli pada orang yang miskin, peduli pada orang yang berkekurangan. Banyak yang bisa kita lakukan ya. Contohnya, saya dalam komunitas, kita setiap Jumat pertama membuat nasi box ya. Satu kali bagi itu 20 box atau 25 box ya, untuk dibagikan kepada para pemulung,
tukang sampah, atau siapa aja orang-orang yang menurut kita perlu diperhatikan, bahwa kita juga memperhatikan mereka, kita juga menyapa mereka agar mereka juga mengalami sukacita. Nah, cara kerjanya, sebagian orang dalam komunitas mengumpulkan dana, sebagian orang menyiapkan makanan, artinya memasak, membeli bahan-bahan ya, menyiapkan, dan sebagian kelompok lagi yang khususnya punya kendaraan yang pergi mengantar makanan tersebut ke tempat-tempat tertentu yang kita lihat ada banyak orang-orang yang perlu diperhatikan. Itu satu kerjasama di mana kita bisa berbagi, kita bisa memberi, kita tetap bisa aktif, kita bergerak dan komunikasi dalam komunitas walaupun tidak ada pertemuan rutin lagi, tapi inilah yang membuat kita menjadi semakin terikat, semakin bersaudara, semakin peduli. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus,
kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.